Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rizky Rahmawati dengan NIM 11180323. Perkenalkan, nama saya Eka Munarsi, NIM 11180767. Perkenalkan, nama saya Deva Rahmadini dengan NIM 11180908. Perkenalkan, nama saya Nanda Della Syafira, NIM 11181346. Kenalkan, nama saya Adi Sabina, NIM 11180953. Penggunaan website saat ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Mencari referensi pelajaran, bermain game, download berbagai media, menonton, serta transaksi jual beli online atau disebut e-commerce. Banyak perusahaan yang melakukan komunikasi dengan konsumen atau penggunanya menggunakan website atau secara online, yang dimana mereka membutuhkan data-data secara akurat, efektif, dan efisien. Website digunakan untuk menyimpan data instansi atau pemerintah, untuk tempat belajar, maupun dimanfaatkan beberapa orang untuk mencari keuntungan, walaupun masing-masing dari mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun perusahaan yang masih menggunakan cara manual dalam menjalankan aktivitas mereka. Kami memilih perusahaan yang bergerak di bidang jual beli online busana muslim dan muslimah yang bernama hijabbenka.com. Di sini kami menganalisa website tersebut untuk mengetahui komponen apa saja yang terdapat di dalam website tersebut, sistem yang digunakan, dan tampilan interface dari website tersebut. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembacanya sehingga menambah pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana dan seperti apakah e-commerce. Dengan adanya makalah ini, semoga dapat meningkatkan rasa ingin tahu dalam diri pembaca tentang penjualan secara online di negara Indonesia saat ini dan membantu pembaca memahami hal-hal seperti apa yang dimaksud e-commerce, bagaimana perkembangannya, apa saja manfaatnya, dan apa kelebihan dan kekurangan e-commerce. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data pada makalah ini menggunakan metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Melakukan observasi secara langsung terhadap website online hijabbenka.com. Yang kedua, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari sumber-sumber pustaka yang mendukung dan memadai informasi untuk menyelesaikan makalah ini. Studi kepustakaan yang digunakan adalah dengan menggunakan jurnal-jurnal 5 tahun terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke metode pengembangan sistem. Untuk pengembangan sistem di penelitian kali ini menggunakan model SDLC. Model SDLC sendiri ini artinya adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. Model SDLC yang digunakan pada penelitian kali ini adalah model waterfall. Tahu nggak sih, model waterfall ini ternyata merupakan model yang paling banyak digunakan dalam software engineering. Karena model waterfall ini berjalan secara berurutan, maka ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, ada tahap analisis, yang kedua ada tahap design, yang ketiga ada implementation, yang keempat ada testing, dan yang kelima adalah maintenance. Tahap pertama yaitu analisis bertujuan untuk mengetahui sifat dari program yang akan kita teliti. Yang kedua ada design. Sebelum memasuki coding, pada tahap ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan fungsi software menjadi sebuah bentuk blueprint software, sehingga hasil desain yang akan digunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Ketiga ada implementation.
Pada tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer melalui proses coding berdasarkan desain blueprint yang telah dibuat. Yang keempat, ada testing. Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Terakhir adalah maintenance. Pemeliharaan suatu software sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya seperti itu. Ketika dijalankan, mungkin saja masih ada error-error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Jadi, pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal, seperti ada pergantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dan peralatan pendukung. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah satu kesatuan, baik secara objek nyata ataupun abstrak, yang terdiri atas komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berhubungan, saling mendukung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian informasi. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang sudah diproses dan diolah sedemikian rupa menjadi bentuk yang berharga, sehingga menjadi sesuatu yang dapat dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengolahan, pengidentifikasian, dan penyajian data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keuangan. Dengan adanya akuntansi, maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan bagi pihak yang bersangkutan atau berkepentingan. Dari pengertian-pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa definisi sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang dapat melakukan proses aktivitas akuntansi, yaitu dengan melakukan proses pencatatan, pengolahan, pengidentifikasian, penyajian data transaksi, serta aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Kelompok kami membahas tentang website Hijabenka yang mana merupakan situs penjualan online, maka saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan aktivitas teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan penjualan, pemasaran produk dan jasa dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian pengertian penjualan. Penjualan merupakan proses transaksi jual beli antara konsumen dan penjual untuk mendapatkan keuntungan bagi si penjual. Kemudian untuk konsumen adalah konsumen dapat merasakan kepuasan dari apa yang telah dibelinya. Saya akan membahas peralatan pendukung. Yang pertama, MySQL. Menurut Medcoms, MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang bersifat open source dan paling populer saat ini. Sistem database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multi-threaded, multi-user, dan SQL Database Management System. Database ini dibuat untuk mendukung sistem yang cepat, handal, dan mudah digunakan. PHPMyAdmin. Menurut Medcom, PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL. PHPMyAdmin dapat membuat database, membuat tabel, menghapus, menginsert, mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih mudah karena tidak harus mengetikkan perintah SQL secara manual. Karena berbasis web, maka PHPMyAdmin dapat dijalankan oleh banyak operating system selama dapat menjalankan web server dan MySQL. Peralatan pendukung yang digunakan oleh kelompok saya selanjutnya adalah NetBeans. Di sini saya mengemukakan dari ahli Novriadi. Menurut Novriadi, NetBeans merupakan sebuah aplikasi Integrated Development Environment atau IDE yang menggunakan bahasa pemrograman Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing. Selanjutnya ada XAMPP. Menurut Nugroho, XAMPP adalah paket program web lengkap yang dapat Anda pakai untuk belajar pemrograman.
khususnya PHP dan MySQL. Lalu menurut Buana, XMPP adalah perangkat lunak open source yang diunggah secara gratis dan bisa dijalankan di semua operasi seperti Windows, Linux, Solaris, dan Mac. Selanjutnya adalah UML atau Unified Modeling Language. Menurut Sukamto dan Salahuddin, UML muncul karena adanya kebutuhan permodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. Lalu, UML mempunyai diagram-diagram, dan kelompok kami menggunakannya. Yang pertama, ada use case diagram. Menurut Tohari, use case adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Selanjutnya ada activity diagram. Menurut Gata and Gata, activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau simbol dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada di perangkat lunak. Selanjutnya class diagram. Menurut Tohari, diagram kelas atau class diagram menggambarkan jenis-jenis dari objek dalam suatu sistem dan berbagai jenis hubungan statis yang ada di antaranya. Menurut Akil, class atau kelas adalah deskripsi dari satu set objek-objek yang berbagai atribut-atribut, operasi-operasi, relasi-relasi, semantik-semantik yang sama. Menurut Salahuddin dan Rosa, deployment diagram atau diagram deployment menunjukkan konfigurasi komponen yang terjadi pada proses eksekusi aplikasi. Jadi, tujuan deployment diagram yaitu untuk memvisualisasikan atau menggambarkan proses yang terjadi pada suatu sistem atau software. Menurut Rosa dan Salahuddin, diagram komponen atau komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Diagram ini fokus pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada pada suatu sistem. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Sukamto dan Salahuddin berpendapat bahwa Entity Relationship Diagram merupakan permodelan awal basis data yang dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika untuk permodelan basis data relasional. Jadi, ERD terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai relasi. ERD dapat digambarkan menggunakan beberapa notasi dan simbol. Logical Record Structure atau biasa disebut LRS. Menurut Friyadi dan Rahmayu, LRS merupakan hasil dari permodelan ER atau Entity Relationship beserta atributnya, sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan antar entitas. Dengan demikian, LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang ada yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Selanjutnya ada user interface. Menurut Tata, user interface atau antarmuka pengguna merupakan tampilan di mana pengguna berinteraksi dengan sistem. Karena ada berbagai tingkat pengguna. Untuk mendesain suatu antarmuka pengguna diasumsikan pengguna yang menggunakan nanti merupakan pengguna akhir. Jadi biasanya dalam program user interface itu ada di tampilan awal. Memasuki ke sejarah perusahaan. Kelompok kami menggunakan perusahaan dari Hijabenka. Hijabenka merupakan website e-commerce yang khusus menjual berbagai macam produk fashion muslim dan merupakan produk lokal. Didirikan oleh Jason Lamuda, seorang pria lulusan Columbia University. Website Hijabenka sendiri sebenarnya sudah bisa diakses sejak akhir April 2014 dan sudah banyak kerjasama dengan desainer-desainer Indonesia. Jadi awal mulanya adalah perusahaan Hijabenka didirikan oleh Jason Lamuda. Lalu Jason Lamuda mempunyai ide untuk mendirikan Hijabenka, yang mana website ini khusus untuk fashion produk muslimah. Pada suatu perusahaan pasti ada struktur organisasi. Di hijabenka.com juga terdapat struktur organisasi yang terdiri dari CEO perusahaan, finance dan accounting manager, senior HRD manager, VP marketing, VP BD teknologi, VP BD merchandising, VP operation, dan VP kreatif dan desain.
CEO perusahaan bertugas menentukan strategi perusahaan serta pemasaran guna menjadikan perusahaan berkembang menjadi lebih baik. Selain menentukan strategi sendiri, CEO dibantu oleh tim manajemen dan investor. Yang kedua ada finance dan accounting manager, yaitu mengelola fungsi akuntansi dari mengolah data menjadi informasi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara akurat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan serta merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi. Yang ketiga ada senior HRD manager, yaitu mengelola sistem yang ada pada perusahaan dan menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan serta bertanggung jawab atas absensi karyawan, penggajian, melakukan evaluasi tingkat kepuasan karyawan, mengawasi kinerja bawahan, serta merencanakan training dan mengevaluasinya. Yang keempat ada VP Marketing, yaitu bertugas merencanakan, mengontrol, dan mengkoordinir strategi dan proses penjualan serta pemasaran bersama sales dan marketing secara efektif dan efisien, serta menentukan harga jual produk yang akan launching, strategi pemasaran, dan promosi yang akan dilakukan. Yang kelima, ada VP BD Teknologi, yaitu mengontrol dan mengembangkan sistem teknologi yang digunakan dalam perusahaan, merawat, serta memperbaiki sistem agar proses pemasaran dan transaksi produk perusahaan berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, ada VP Operation, yaitu mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya proses produksi pada perusahaan serta berperan sebagai operator agar pekerjaan terstruktur sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Yang terakhir, ada VP Kreatif dan Desain, yaitu mengembangkan model atau desain produk secara terus-menerus serta kreatif dan inovatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses bisnis sistem berjalan pada activity diagram hijabbenka.com. Di sini dimulai dari customer memilih produk yang akan dibeli, kemudian melakukan pemesanan atau bisa disebut check out, dan dilanjut ke sales mencek stok barangnya. Nah, di sini ada decision. Jika tidak tersedia, maka customer akan dialihkan lagi ke memilih produk. Jika masih tersedia, maka sales ini akan meminta data customer. Nah, si customer ini memberikan data. Setelah memberikan data, maka akan dilanjutkan ke bagian keuangan membuat invoice. Kan tadi itu udah check out, jadi si bagian keuangannya membuatkan invoice-nya. Selanjutnya, customer akan melakukan pembayaran. Setelah dilakukannya pembayaran oleh customer, bagian keuangan akan memverifikasi pembayaran tersebut. Nah, di sini ada decision lagi. Jika tidak valid, maka customer akan dialihkan ke melakukan pembayaran yang awal tadi. Jika valid, maka bagian keuangan akan membuatkan laporan pembelian. Nah, di sini ada pemilik itu bisa mencek laporannya tadi. Terus dilanjutkan, tadi habis membuat laporan pembelian, maka bagian gudang akan packing barang yang tadi udah di check out. Nah, terus bagian gudang ini mengirimkan barang ke customer. Nah, setelah customer menerima barang, maka transaksinya udah selesai. Jadi itu activity diagram hijabbenka.com. Di dalam dokumen masukan terdiri dari nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, jumlah, dan frekuensi, dan tersedia tabel-tabelnya. Dokumen masukan adalah semua bentuk dokumen yang masuk ke dalam sebuah sistem perusahaan yang berpengaruh terhadap bisnis yang akan dijalankan, yaitu berupa dokumen atau data yang akan diolah dan diproses sehingga menghasilkan suatu bentuk dokumen keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Dokumen masukan ada 3, yaitu data barang, data customer, dan data pesanan. Sedangkan dokumen keluaran sendiri
adalah segala bentuk dokumen yang mendukung kegiatan bisnis serta merupakan hasil dari catatan dokumen masukan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan pokok. Permasalahan pokoknya di sini adalah sebelum adanya internet, para pengusaha itu melakukan promosi, pemesanan, penjualan produk itu masih menggunakan sistem manual. Pencatatannya pun masih menggunakan sistem manual. Nah, dengan adanya internet ini diharapkan para pengusaha dapat melakukan promosi dan penjualan barangnya melalui situs online, website online. Dan juga untuk konsumen lebih mengurangi biaya dan juga waktunya dalam hal untuk membeli suatu produk. Atas dasar permasalahan pokok tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem website online yaitu hijabbenka.com untuk menjual produk-produk muslimah, outfit muslim. Analisis kebutuhan software merupakan kegiatan awal dalam merancang suatu perangkat lunak. Untuk proyek perangkat lunak sendiri, dibutuhkan software yang benar-benar dapat berperan penting di dalamnya. Analisis dilakukan setelah perancangan perangkat lunak selesai. Tahap analisis yaitu tahap di mana semua kegiatan dan aktivitas dalam merancang perangkat lunak dengan melihat spesifikasi software. Tujuan analisis ini yaitu untuk mengetahui bagian-bagian penting yang terdapat dalam suatu perangkat lunak atau software bagi pemakainya maupun orang yang baru akan memakainya. Analisis ini baik mengungkapkan hal yang baik, bahkan hal penting di dalamnya, dan tidak akan mengungkapkan dalam segi hal buruk. Setiap metode analisis memiliki pandangan yang berbeda, tetapi memiliki prinsip yang sama, yaitu 1. Menggambarkan pokok informasi permasalahan, 2. Menjelaskan fungsi perangkat lunak, 3. Menghasilkan rincian dari semua fungsi yang menggambarkan sebuah informasi hierarki, 4. Informasi pokok dapat memudahkan pemakai dalam mengimplementasi. Tujuan tahap analisis sendiri yaitu pertama, menggambarkan tingkat kebutuhan pemakai, kedua, menggunakan prinsip atas dasar tahap perancangan perangkat lunak, ketiga, mendefinisikan kebutuhan pemakai sesuai dengan lingkup yang telah disepakati oleh pengguna dan pihak pengembang. Sekarang saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi aktor-aktor yang terlibat dengan sistem yang dirancang serta proses yang terjadi di dalamnya. Nah, yang pertama ini ada use case diagram login. Di sini tuh ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, yang kedua ada customer, yang ketiga ada pemilik. Nah, ketiga aktor ini dapat melakukan login. Setelah login, sistem akan menampilkan menu utama sesuai hak akses aktor yang melakukan login tersebut. Selanjutnya adalah use case diagram hijabbenka.com. Masih dengan 3 aktor sebelumnya, di dalam use case di sini customer yang pertama dapat melakukan chat, yang artinya dapat bertanya tentang produknya via chat dengan admin. Yang kedua yaitu melakukan check out. Si customer ini dapat melihat pesanan yang sudah dipesan, dapat meng-cancel, menambah, mengedit apa saja yang akan dibeli, kemudian memesannya atau check out. Yang ketiga ada memberikan testimoni. Artinya itu si customer dapat memberikan penilaian atas produk yang dia beli. Lalu yang keempat ada melihat informasi terbaru, yang artinya si customer ini dapat melihat informasi seperti profil perusahaan dan informasi diskon ataupun promo dari hijabbenka.com. Lalu yang kelima ada melacak pesanan barang. Jadi setelah barang dikirim, si customer ini dapat melihat status barangnya ini lagi ada di mana. Jadi dapat dicek. Terus selanjutnya ada melihat produk atau barang. Jadi si customer ini dapat melihat barang apa saja yang ada di hijabbenka.com. Selanjutnya adalah mengedit akun profil. Jadi si customer dapat melihat profilnya, dapat menambah, mengedit serta menghapus akun profil. Selanjutnya ada melihat tagihan.
si customer ini dapat melihat tagihan yang sudah di check out sebelumnya, lalu kemudian dibayar. Lalu aktor admin ini dapat melakukan chat sama seperti customer, jadi si admin ini dapat membalas chat dari customernya. Selanjutnya ada mengelola pesanan. Jadi barang-barang yang sudah di check out sama customer dapat dikelola oleh admin, dan dia tuh bisa melihat, mengupdate, menghapus data transaksi order barang, serta menarik laporan penjualan secara periodik. Selanjutnya ada melihat testimoni. Jadi dari penilaian si customer, si admin ini dapat melihat penilaian produknya. Selanjutnya adalah mengupdate informasi terbaru. Jadi kalau tadi si customer itu dapat melihat, jadi si admin ini mengupdate informasinya, yaitu dia itu bisa menambah, mengedit, serta menghapus, melihat juga informasi seperti profil perusahaan, cara pemesanan, dan cara pembayaran. Selanjutnya adalah melacak pesanan barang. Sama seperti customer, si admin ini juga dapat melihat barang yang dikirim kepada customer sudah sampai atau belum. Selanjutnya, mengelola data customer. Dia tuh dapat melihat, dapat menghapus data customer jika ada terjadi penyalahgunaan terhadap akunnya. Terus selanjutnya ada mengelola data barang. Jadi barang-barang yang ada di hijabenka.com ini, si admin ini dapat melihat, menambah, mengedit, serta menghapus barang. Selanjutnya adalah membuat laporan pembelian. Jadi pembelian-pembelian dari customer itu dapat dikelola oleh admin, dia laporkan, jadi terjadi untuk bukti laporan. Sekarang saya akan menjelaskan activity diagram hijabenka.com. Dimulai dari customer ini mengunjungi website hijabenka.com, kemudian sistem bekerja, tampil website hijabenkanya, terus ada decision, terdaftar. Jika tidak terdaftar, maka akan menampilkan buat daftar akun baru. Jika terdaftar, maka customer akan menginput email dan password, kemudian melakukan login. Setelah itu ada decision lagi, valid. Jika tidak valid, maka akan dibawa kembali ke melakukan login. Kalau valid, maka akan tampil pilihan produk yang ada di hijabenka.com. Kemudian, customer dapat memilih produk dan melakukan checkout pesanan, dan admin akan menerima pesanan. Kemudian, sistem akan bekerja menjumlah total pesanan, kemudian menampilkan nominal yang harus dibayar oleh customer. Setelah itu, customer dapat melakukan pembayaran. Setelah itu, si admin mengkonfirmasi pembayaran, dan sistem akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika valid, maka si admin ini akan memproses pesanan. Jika tidak valid, maka akan menampilkan orderan ditolak. Setelah admin memproses pesanan, admin ini akan mengirim barang. Setelah itu, sistem akan menampilkan status pesanan sedang mengirim. Selanjutnya, si customer sudah menerima barang. Jika sudah menerima barang, maka sistem akan menampilkan status pesanan telah diterima, dan transaksi pun selesai. Dalam sebuah sistem pasti terdapat komponen-komponen yang membuat sistem itu bisa berjalan. Salah satunya adalah IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah suatu model yang berisi suatu data dalam suatu basis data yang saling berhubungan dan berelasi. Di sistem Hijabenka ini terdapat data user, data login, customer, barang, pesanan, dan detail pesanan serta pembayaran. Dalam IRD kali ini, data user melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah login menjadi customer. Setelah menjadi customer, akan membeli barang. Selanjutnya akan dibuat pesanan dan memiliki detail pesanan, serta diproses yang akan selanjutnya diproses pembayaran. Semua data memiliki atribut masing-masing.
saya sebutkan pertama adalah data user memiliki atribut nama depan, nama belakang, email, dan password. Selanjutnya, data login memiliki atribut username dan password saja. Lalu, data customer memiliki alamat, ID pemesan, nama, dan nomor telepon. Kemudian data barang memiliki atribut warna, ukuran, kode barang, nama barang, serta harga barang. Kemudian, data pesanan memiliki atribut ID pesanan, jumlah bayar, telepon penerima, tanggal transaksi, metode pembayaran, harga barang, serta metode pengiriman. Selain pesanan, yaitu ada detail pesanan, yaitu menjelaskan dari pesanan sebelumnya secara detail, yaitu ada ID pesanan, kode barang, nama barang, harga barang, warna, dan ukuran. Yang terakhir, terdapat pembayaran, yaitu berisi ID pesanan, nomor bayar, tanggal bayar, jumlah bayar, ongkir, serta diskon. Di dalam Logical Relationship Structure atau biasa disebut LRS terdapat login yang terdiri dari username dan password, kemudian data user terdiri dari nama depan, nama belakang, email, dan password, kemudian customer terdiri dari alamat, ID pesanan, nama, dan nomor telepon, kemudian ada pemesanan terdiri dari ID pesanan, jumlah bayar, metode pembayaran, metode pengiriman, telepon penerima, tanggal transaksi, dan alamat penerima. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran. Ada ID pesanan, nomor bayar, tanggal bayar, jumlah bayar, ongkir, dan diskon. Setelah dilakukan pesanan, kemudian terdapat detail pesanan yang terdiri dari ID pesanan, kode barang, nama barang, harga barang, warna, dan ukuran. Kemudian ada status barang dengan harga barang, kode barang, nama barang, warna, dan ukuran. Selanjutnya saya akan membahas spesifikasi file. Yang pertama ada halaman utama. Nama filenya halaman utama. Fungsinya untuk menampilkan serta mengakses situs website. Akronimnya halaman utama.myd. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index sequential. Media filenya random. Panjang recordnya 575. Kunci filenya masuk. Softwarenya MySQL. Spesifikasi file yang kedua ada login. Nama filenya login. Fungsinya yaitu sebagai pintu masuk untuk pengguna mengakses akunnya. Akronimnya login.myd. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index sequential. Media filenya hard disk. Akses filenya random. Panjang recordnya yaitu ada 25. Kunci filenya yaitu username. Softwarenya MySQL. Spesifikasi file barang. Nama filenya barang. Fungsinya sebagai barang yang akan dijual. Akronimnya barang.myd. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index sequential. Media filenya hard disk. Akses filenya random. Panjang recordnya 43. Kunci fieldnya kode barang. Softwarenya MySQL. Spesifikasi file pesanan. Nama filenya pesanan. Fungsinya sebagai barang yang telah dipesan oleh customer. Akronimnya pesanan.myd. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index sequential. Media filenya hard disk. Akses filenya random. Panjang recordnya 79. Kunci fieldnya ID pesanan. Softwarenya MySQL. Yang kelima ada data user. Nama filenya data user. Fungsinya untuk menyimpan data user yang telah dibuat. Akronimnya datauser.myd. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index sequential. Akses filenya random. Media filenya hard disk. Panjang recordnya 60. Kunci filenya tidak ada, karena tidak ada primary key. Softwarenya yaitu menggunakan MySQL. Spesifikasi file detail pesanan. Nama filenya detail pesanan. Fungsinya sebagai detail pesan dari pesanan. Akronimnya detailpesan.myd. Organisasi filenya index sequential. Media filenya hard disk. Akses filenya random. Panjang recordnya 51. Softwarenya MySQL. Spesifikasi file pembayaran. Nama filenya pembayaran. Fungsinya sebagai menu untuk melakukan pembayaran atas pesanan. Akronimnya pembayaran.myd.
Organisasi filenya indeks sekuensial. Media filenya hard disk. Akses filenya random. Panjang recordnya 43. Softwarenya MySQL. Spesifikasi file yang terakhir yaitu dari customer. Nama filenya customer. Fungsinya untuk menyimpan data customer yang telah dibuat. Akronimnya yaitu customer.myd. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Media filenya hard disk. Akses filenya random. Panjang recordnya 81. Kunci filenya yaitu ID pemesan. Dan softwarenya menggunakan MySQL. Saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Di sini kelas diagram terdiri dari halaman utama, login, pesanan, data user, detail pesanan, barang, customer, dan pembayaran. Atribut dari halaman utama yaitu ada masuk, daftar, beranda, exclusive collection, clothing, hijab, aksesoris, sel, tentang kami, syarat penggunaan, ketentuan privacy, kontak kami, promosi bank, pengembalian, ketentuan retur produk jam, ketentuan pengiriman, toko online lainnya. Itu adalah atribut yang bersifatnya private. Lalu atribut publiknya yaitu ada choose, display form, sama exit. Yang sebelumnya atribut yang bersifat private itu tipe datanya string semuanya. Selanjutnya ada login. Login atributnya terdiri dari username dan password dengan tipe datanya string. Itu adalah atribut private. Atribut publiknya yaitu display page. Kemudian barang. Terdiri atributnya dari kode barang dengan tipe data karakter, nama barang dengan tipe data karakter, harga barang dengan tipe data integer, warna dengan tipe data varchar, ukuran dengan tipe data varchar. Itu atribut private-nya. Atribut publiknya yaitu terdiri dari batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, dan tambah. Selanjutnya pesanan. Atribut pesanan terdiri dari ID pesanan dengan tipe data karakter, tanggal transaksi dengan tipe data date, metode pembayaran dengan tipe data integer, telepon penerima dengan tipe data integer, metode pengiriman dengan tipe data integer, jumlah bayar dengan tipe data double, alamat penerima dengan tipe data karakter. Lalu ada pilihan batal, keluar, simpan, dan tambah. Lalu data user terdiri dari nama depan dengan tipe data karakter, nama belakang dengan tipe data karakter, email dengan tipe data string, dan password dengan tipe data karakter. Terdiri dari beberapa pilihan: batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, dan tambah. Kemudian ada customer. Atributnya terdiri dari ID pemesan dengan tipe data karakter, nama dengan tipe data karakter, alamat dengan tipe data karakter, nomor telepon dengan tipe data integer. Lalu ada pilihan pilih barang dan transaksi. Selanjutnya ada detail pesan. Terdiri dari atribut ID pesanan dengan tipe data karakter, kode barang dengan tipe data karakter, nama barang dengan tipe data karakter, harga barang dengan tipe data integer, warna dengan tipe data varchar, dan ukuran dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada pembayaran dengan terdiri dari atribut-atribut ada ID pesanan dengan tipe data karakter, nomor bayar dengan tipe data integer, tanggal bayar dengan tipe data date, jumlah bayar dengan tipe data double, ongkir dengan tipe data integer, diskon dengan tipe data integer. Lalu ada simpan, batal, dan ubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara halaman utama dengan login. Login merupakan bagian dari halaman utama. Hubungan login dengan halaman utama yaitu one to many. Selanjutnya hubungan halaman utama dengan barang, yaitu one to many juga. Barang merupakan bagian dari halaman utama. Halaman utama many karena halaman utama memuat tampilan beberapa barang, sedangkan barang itu hubungannya hanya satu di halaman utama. Kemudian hubungan halaman utama dengan pesanan, one to many juga. Pesanan merupakan bagian dari halaman utama. Pesanan terdapat di halaman utama.
halaman utama dapat membuat beberapa pesanan. Kemudian, halaman utama dengan customer. Hubungannya one to one. Customer merupakan bagian dari halaman utama juga. Customer memuat pesanan di halaman utama. Selanjutnya, hubungan halaman utama dengan pembayaran, yaitu one to one. Pembayaran dapat dilakukan di halaman utama, dan pembayaran merupakan bagian dari halaman utama. Selanjutnya, hubungan antara data user dengan pesanan dan barang, yaitu data user dapat memuat beberapa pesanan dan dapat memuat beberapa barang. Hubungan antara data user dengan pesanan yaitu one to many, dan data user dengan barang juga one to many. Barang hanya diproses dengan satu data user, begitu pula pesanan. Selanjutnya, hubungan antara pesanan dengan detail pesanan, yaitu one to many. Objek detail pesanan sepenuhnya dimiliki oleh pesanan. Pesanan memuat beberapa detail pesanan. Lalu selanjutnya ada detail pesanan dengan barang, yaitu one to many juga. Detail pesanan merupakan bagian dari. Kemudian hubungan antara customer dengan pembayaran, yaitu one to one. Setiap pembayaran hanya bisa dilakukan oleh satu customer. Begitupun setiap customer ketika memesan hanya bisa dilakukan satu kali pembayaran. Selanjutnya, hubungan antara login dengan customer yaitu one to many. Customer bisa melakukan beberapa kali login, sedangkan login hanya bisa dilakukan oleh satu customer. Dan hubungan data user dengan login sama dengan sebelumnya. Data user bisa beberapa kali melakukan login, sedangkan setiap login hanya bisa dilakukan oleh satu data user. Sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi objek dan memberi petunjuk atau tanda komunikasi antara objek-objek tersebut. Di dalam makalah ini terdapat beberapa sequence diagram. Salah satu di antaranya adalah sequence diagram pelanggan register, di mana menggambarkan awal dari pelanggan untuk mengisi data registrasi pelanggan di dalam form pelanggan registrasi. Kemudian menyimpan data pelanggan. Setelah menyimpan data pelanggan, kemudian terdapat proses menyimpan data. Setelah proses menyimpan data, terdapat registrasi pelanggan berhasil. Jika registrasi pelanggan berhasil, maka terdapat pada form login pelanggan. Jika tidak berhasil, maka pelanggan akan dikembalikan pada form registrasi pelanggan untuk diisi dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen diagram. Komponen diagram dapat berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Juga hanya mempunyai operasi yang dicapai lewat antarmuka. Nah, diagram ini menunjukkan sejumlah komponen dan hubungan antarmuka. Simbol yang digunakan dalam diagram ini antara lain itu ada 3. Yang pertama, komponen. Sebuah blok bangunan fisik dari sistem juga bagian dari suatu sistem yang perilakunya ditentukan oleh antarmuka yang disediakan dan diperlukan. Yang kedua, assembly connector. Ini untuk menghubungkan antarmuka komponen yang diperlukan dengan antarmuka yang disediakan komponen lain. Yang ketiga, ada expose interface. Ini digunakan merupakan suatu metode grafis untuk menggambarkan antarmuka yang diperlukan atau disediakan dari komponen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram yang telah kami buat. Yang pertama, komponen assembly connector di sini itu menghubungkan antarmuka yang disediakan oleh produk dan pelanggan ke antarmuka yang diperlukan yang ditentukan oleh pesanan. Nah, hubungan ketergantungan di sini juga memetakan detail akun terkait pelanggan ke antarmuka pembayaran yang diperlukan dan juga ditentukan oleh pesanan. Selanjutnya kita masuk ke deployment diagram. Deployment diagram ini untuk menggambarkan detail konfigurasi runtime yang di dalamnya termasuk detail hardware yang didistribusikan di jaringan atau server database terpusat. Nah, di sini ada
Node Web Server. Di dalam Node Web Server ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada front application, yang kedua ada admin application, yang ketiga ada style.css, yang keempat ada JavaScript, yang kelima ada Apache 2 server, yang keenam ada user application. Selanjutnya Node Web Server ini disambungkan oleh SQL dan terhubung ke database server, Node Database Server. Nah, di dalam Node Database Server ini ada dua komponen. Yang pertama ada application database, yang kedua ada MySQL database. Selanjutnya dari Node Web Server ini terhubung juga oleh HTTP ke klien PC, ke Node klien PC. Nah, di sini tuh ada komponen browser. Segitu aja penjelasan untuk deployment diagram. Selanjutnya di sini kami akan menampilkan interface dari hijabbenka.com. Menurut kami, interface hijabbenka.com ini mudah digunakan dan dipahami oleh orang awam. Terus tampilan interface-nya juga menarik dan bagus. Deskripsi produknya pun lengkap dan banyak berbagai pilihan. Berikut akan kami tampilkan mengenai interface hijabbenka.com. Pada penelitian kali ini, kami membutuhkan hardware dan software demi menunjang pengerjaan penelitian kami. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit spesifikasi dari hardware dan software yang kami gunakan. Yang pertama, kami menggunakan hardware laptop. Laptop dengan nama laptop Strip NCV EMUB6 dengan sistem operasi Windows 10 berbahasa Inggris dengan memori 4096 MB RAM dan patch filenya 6395 MB. Windows Direction yaitu pada local disk running Windows. DirectX version yaitu DirectX 12. User DPI setting yaitu 96 dpi atau 100%. Sistem DPI setting yaitu 96 dpi atau 100%. JVM DPI scaling itu disable, Miracat available with HDCP. Kemudian spesifikasi software yang kita gunakan yaitu ada dua, Microsoft 2010 dan juga Enterprise Architect. Microsoft 2010 sendiri bernama Microsoft Word 2010.ink, banyak shortcut, ukurannya 2,68 KB dengan atribut AL. Software yang kedua yaitu Enterprise Architect dengan file deskripsinya Enterprise Architect UML Canvas dengan tipe application, produk name Enterprise Architect 7,5, copyright tahun 1998 sampai 2009, Park System Pty Ltd dengan ukuran 28,7 MB dengan berbahasa Inggris dan originalnya EA.x. Berdasarkan dari hasil analisis website Hijabbenka, maka kami menyimpulkan beberapa hal di antara lain. Pertama, dalam memulai sebuah bisnis e-commerce dibutuhkan beberapa faktor seperti waktu yang akurat, sistem yang memadai, dan tingkat keamanan website saat dijangkau. Yang kedua, dibutuhkan spesifikasi software dan hardware guna mendukung berjalannya bisnis tersebut dengan baik. Yang ketiga,
Dengan penerapan sistem informasi, Hijabinka dapat memudahkan pelanggan untuk bertransaksi. Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis menyampaikan saran-saran yang nantinya bermanfaat untuk pengembangan website tersebut ke depannya, yaitu pertama, dalam pembuatan website e-commerce, sistem keamanan dan privasi lebih dikembangkan lagi. Yang kedua, sistem pembayaran bisa dikembangkan lagi dengan cara menukarkan poin dari masing-masing member Hijabinka. Yang ketiga, perlu adanya pelatihan untuk user yang baru pertama kali mengakses website tersebut agar bisa ke proses pesanan sampai tahap pembayaran berjalan dengan baik.